Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga di masa pandemi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jangan lupa hindari bepergian jika memang tidak begitu diperlukan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya alam kehutanan yang ada di Indonesia. Anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi, mari kita bersama-sama sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam kehutanan yang ada di Indonesia. Nah, apa kira-kira kompetensi dasar kita? Nah, kompetensi dasar kita adalah memahami konsep ruang. Di dalamnya itu ada distribusi, lokasi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, kemudian ada geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang, serta pengaruhnya terhadap aspek kehidupan baik di segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Anak-anak, dalam proses pembelajaran kali ini adapun tujuan dari pembelajaran yaitu melalui model discovery learning kita diharapkan dapat menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan yang ada di Indonesia. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu apa tidak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, di samping ada pengertian dari sumber daya alam, nah, jadi intinya sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sekali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, karena kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam kehutanan, kalian saya ajak untuk menengok lebih jauh bagaimana keadaan potensi sumber daya alam. Kalian saya ajak untuk pergi ke Sumatera. Kita akan melihat hutan di Sumatera ya. Nah, kalian bisa lihat di samping kita mau pergi ke Sumatera. Nah, di Sumatera hutannya itu masih sangat lebat ya, tapi berjalannya waktu sudah mengalami pengurangan. Sebelum kita membahas mengenai hutan, kira-kira ada yang tahu apa tidak apa yang dimaksud dengan hutan? Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan kesatuan ekosistem lainnya yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Nah, kalian bisa lihat pengertiannya di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Baik anak-anak, itu tadi pengertian mengenai hutan. Nah, saya kira kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan hutan. Jadi intinya hutan itu adalah suatu lahan yang di dalamnya ada tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon. Nah, itu pengertian mudahnya dari hutan. Nah, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL itu menyebutkan bahwa dari hasil pengamatan hutan yang ada di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lahan hutan atau lahan yang berhutan seluruh daratan Indonesia itu sekitar 94,1 juta hektar. Ada beberapa jenis hutan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah jenis hutan berdasarkan iklim. Nah, berdasarkan iklim, hutan itu dibedakan menjadi dua. Ada hutan hujan tropis sama hutan musim ya, atau hutan monson. Kalau hutan hujan tropis ini berada di kawasan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sekali. Yang kedua adalah hutan musim atau hutan muson. Nah, hutan musim ini adalah salah satu jenis hutan yang pada saat musim kemarau itu daunnya menggugurkan atau gugur daunnya, sedangkan pada saat
musim penghujan mereka akan bertunas kembali. Oke, berikutnya adalah jenis hutan berdasarkan terbentuknya. Jenis hutan berdasarkan terbentuknya itu ada dua, ada hutan primer sama hutan sekunder. Nah, kalau hutan primer itu adalah hutan yang masih alami, artinya belum ada penebangan atau pengerusakan apapun. Sedangkan kalau hutan sekunder itu adalah salah satu hutan yang sudah ditebang kemudian ditanami kembali. Berikutnya adalah hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ada hutan lindung. Hutan lindung itu adalah hutan yang mempunyai tugas pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian ada hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu. Hutan ini dibedakan menjadi dua. Ada hutan suaka alam, yaitu hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan. Sedangkan kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu. Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukkan guna produksi. Jadi hasil hutannya itu digunakan untuk produksi atau industri. Jenis hutan yang berikutnya adalah jenis hutan berdasarkan statusnya. Nah, berdasarkan statusnya, hutan dibedakan menjadi tiga. Ada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Kalau hutan negara yaitu hutan yang berada di tanah milik negara atau pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah ini misalnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Anak-anak, yang ketiga adalah hutan adat. Kalau hutan adat ini adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ini ada di Kalimantan, di Sumatera itu ada hutan adat. Anak-anak, yang berikutnya adalah jenis hutan berdasarkan tanamannya. Ada hutan homogen sama hutan heterogen, yaitu hutan arealnya lebih dari 75% ditutupi oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus. Jadi dari 75% itu tanamannya adalah satu jenis, didominasi oleh satu pohon. Yang berikutnya adalah hutan heterogen. Hutan heterogen ini adalah hutan yang tumbuh-tumbuhannya bermacam jenis atau lebih dari satu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat dari hutan. Kita sudah mempelajari pengertian, jenis, sekarang manfaat dari hutan. Manfaat dari hutan itu banyak sekali. Pertama adalah sebagai paru-paru dunia, maka kita wajib menjaganya. Yang kedua adalah sebagai sumber pangan bagi masa kini ataupun masa yang akan datang. Berikutnya adalah melindungi tanah dari erosi. Jadi fungsi hutan yang ketiga ini adalah melindungi tanah dari erosi, yaitu dengan cara menahan air hujan turun langsung ke permukaan tanah, sehingga air hujan tidak langsung menjadi air limpasan, sehingga mengurangi erosi dan mengurangi terjadinya banjir. Kemudian adalah habitat atau tempat hidup berbagai jenis satwa. Nah, kalian ketahui bahwa di hutan yang masih lebat itu pasti banyak satwanya, karena hutan itu adalah tempat atau bagian rumah bagi satwa-satwa tersebut. Berikutnya adalah pengatur tata air. Jadi hutan itu sebagai cadangan sumber mata air. Jadi air itu tidak langsung teresap oleh tanah, jadi disimpan dulu oleh tumbuhan. Berikutnya adalah sebagai pengatur iklim, yaitu dengan cara mengurangi zat-zat pencemar seperti karbon dioksida atau sisa-sisa asap pabrik, asap knalpot kendaraan itu diserap oleh pohon. Kemudian pohon juga menghasilkan banyak oksigen. Nah, berikutnya sebagai fungsi ilmiah atau sebagai tempat penelitian dan edukatif atau tempat pendidikan. Biasanya digunakan untuk para mahasiswa melakukan penelitian, terutama mahasiswa yang jurusan kehutanan. Ada juga nih fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah sebagai tempat pariwisata. Sekarang saya akan menjelaskan lagi beberapa hasil dari hutan. Nah, di Indonesia itu banyak sekali jenis kayu yang harganya mahal. Nah,
Ada beberapa kayu yang dihasilkan dari hutan Indonesia. Yang pertama adalah kayu kuning, kayu meranti, dan kayu agatis. Nah, terutama ini dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, kemudian di daerah Papua. Berikutnya adalah kayu jati. Nah, kayu jati ini banyak sekali dihasilkan di Jawa Tengah, biasanya digunakan untuk mebel. Kemudian berikutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana ini banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, berikutnya adalah kayu akasia atau dihasilkan di daerah Jawa Barat. Kemudian ada kayu rotan. Nah, kalau kayu rotan ini banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera. Anak-anak, sampai di sini mungkin sudah jelas ya. Saya harap kalian memahami materi yang saya sampaikan. Kita sudah belajar mengenai yang pertama ada pengertian, kemudian ada jenis hutan, hasil dari hutan, kemudian manfaat hutan, dan sekarang adalah kita akan belajar mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar hutan kita tetap lestari. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan biar hutan itu bisa tetap terjaga kelestariannya? Yang pertama adalah tidak melakukan penebangan pohon secara semena-mena atau nggak usah melakukan illegal logging dan lain sebagainya. Artinya jangan menebang pohon sesuka hatinya atau sesuai mau nebang, jangan, harus ada aturannya. Yang berikutnya adalah penebangan kayu di hutan dilaksanakan secara berkala atau sistem tebang pilih, mana pohon yang layak ditebang dan mana yang tidak semuanya ditebang dan habis. Berikutnya adalah cara menebangnya pun harus dilaksanakan sedemikian rupa, jadi penebangannya harus dilakukan sesuai prosedur. Yang berikutnya melakukan reboisasi atau penanaman kembali, jadi habis tebang ditanam, tanam, agar kalau dilakukan reboisasi, pohon yang telah ditebang bisa tumbuh kembali atau ada bibit baru yang bisa tumbuh di hutan tersebut. Berikutnya adalah mencegah kebakaran hutan, ya. Kerusakan hutan yang paling besar dan sangat merugikan itu adalah kebakaran hutan. Nah, di Indonesia ini sering sekali terjadi kebakaran hutan. Misalnya setiap musim kemarau itu banyak terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kebakaran. Nah, itu tadi beberapa hal atau upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Nah, jadi materi yang telah kita pelajari yang pertama adalah kita belajar mengenai pengertian hutan, kemudian ada jenis hutan, yang berikutnya adalah manfaat dari hutan, kemudian jenis kayu yang dihasilkan dari hutan, kemudian cara melestarikan agar hutan kita tetap terjaga kelestariannya. Baik anak-anak, itu tadi materi yang telah saya sampaikan, semoga kalian paham. Kemudian setelah kita belajar mengenai materi potensi sumber daya alam kehutanan, silahkan kalian kunjungi blog saya di alamat ini atau di www.guruindonesia.com. Nah, di situ nanti ada soal yang berisi mengenai evaluasi dari pembelajaran atau materi yang telah saya sampaikan. Nah, di situ nanti ada nama, kemudian kelas, tolong diisi sebagai absen, dan di bawahnya ada soal, dan otomatis soal nanti akan terekam, akan sampai ke saya dan saya koreksi, dan minggu depan saya akan mengumumkan hasil dan siapa saja yang sudah berpartisipasi atau yang sudah mengerjakan tugas dari pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, itu materi yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga kalian paham mengenai materi potensi sumber daya alam, terutama di bidang kehutanan. Nah, sampai sini semoga kalian bisa memahami dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat dan untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Anak-anak, mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi ini dan tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun secara virtual. Baiklah anak-anak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.